Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Cipto Sumadi MSI dan Bapak Fauzi Abdillah SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Nilai, Norma dan Moral Pancasila. Jadi, di video yang menjadi tugas ujian akhir ini, saya Muhammad Bintang Perdana Putra akan menguraikan tentang apa saja yang saya pelajari dari mata kuliah ini. Sebelumnya, mohon maaf dengan segala hormat jika diperintahkan menguraikan tentang apa saja yang dibahas dari minggu ke-1 sampai dengan minggu ke-15, agaknya susah untuk dijabarkan. Hal itu bukan tanpa alasan, karena tidak mungkin untuk mengingat itu semua secara detail. Bahkan jika melihat RPS sekalipun, saya merasa bingung karena menurut saya ada beberapa pertemuan yang tidak sesuai dengan apa yang tertuang di dalam RPS. Nah, oleh karena itu, saya akan mencoba merangkum apa saja materi atau pembahasan yang saya ingat selama mengikuti mata kuliah ini. Pada awal-awal pertemuan, pembahasannya tertuju pada penjelasan dan juga perbedaan antara nilai, norma, dan juga moral. Yang saya pahami dari pembahasan tersebut adalah, dalam kehidupan sehari-hari, nilai, norma, dan juga moral membentuk landasan etika dan juga perilaku manusia. Nah, penjelasan mengenai nilai sendiri ini merujuk pada keyakinan, prinsip, atau kualitas yang dianggap penting dan dihargai oleh individu atau masyarakat. Nah, nilai sendiri mencakup aspek moral, estetika, atau praktis dalam kehidupan sehari-hari. Adapun contoh daripada nilai yang umum diakui seperti kejujuran, keadilan, kesetiaan, ataupun tanggung jawab. Nah, selanjutnya untuk norma. Norma ini diartikan sebagai aturan atau standar yang mengatur perilaku masyarakat ataupun kelompok. Nah, norma ini bisa bersifat formal seperti hukum atau informal seperti etika sosial. Nah, adanya norma ini diandalkan oleh masyarakat untuk menjaga keteraturan dan harmoni dalam interaksi sosial. Lalu, adapun macam-macam dari norma yang sudah kita pelajari ya sedari dulu seperti norma agama, hukum, kesusilaan, dan juga kesopanan. Nah, yang terakhir yaitu moral. Jadi sederhananya moral ini merupakan seperangkat prinsip atau nilai-nilai yang berkaitan dengan apa yang dianggap baik ataupun buruk dalam konteks etika ataupun moralitas. Nah, moral seringkali mencakup pandangan tentang kebaikan, kejahatan, dan kewajiban. Sebagai contoh, saya menolak tindakan yang dianggap tidak etis seperti berbohong ataupun mencuri. Nah, hal tersebut merupakan contoh daripada sikap moral. Setelah pembahasan mengenai nilai, norma, dan juga moral, dosen memberikan tugas presentasi kelompok untuk mengkaji teori perkembangan psikososial Erik Erikson dan juga teori perkembangan moral Lawrence Kohlberg. Nah, hal yang saya pahami dari teori perkembangan psikososial Erik Erikson ini adalah bahwa teori tersebut terdiri dari 8 tahapan. Mungkin saya tidak akan menjelaskan secara komprehensif 8 tahapan tersebut, karena waktu yang terbatas. Namun, untuk penjelasan komprehensifnya saya sudah tuangkan di dalam naskah yang sudah saya kirimkan. Baik untuk tahapan yang pertama itu ada trust versus mistrust, kepercayaan versus ketidakpercayaan. Terjadi pada saat bayi terutama tahun pertama kehidupan. Yang kedua itu ada autonomi versus shame and doubt, atau otonomi versus rasa malu dan juga keraguan. Ini terjadi pada anak usia 2-3 tahun. Nah, yang ketiga ada inisiatif versus guilt. Inisiatif versus rasa bersalah. Jadi ini terjadi pada usia prasekolah 3-6 tahun. Nah, yang keempat ini ada industri versus inferiority, atau ketakutan versus rasa inferior. Ini terjadi pada usia sekolah yaitu 6-12 tahun. Nah, yang kelima itu ada identity versus role confusion, atau identitas versus kebingungan peran. Nah, ini terjadi pada saat remaja usia 12-18 tahun. Nah, yang keenam ini ada intimasi versus isolation, atau keintiman versus isolasi, yang terjadi pada saat dewasa awal 18-40 tahun. Nah, yang ketujuh ini ada generativity versus stagnation, atau generativitas versus stagnasi, yang terjadi pada dewasa pertengahan 40-65 tahun. Dan terakhir yang kedelapan ada integrity versus despair, atau integritas versus keputusasaan, yang terjadi pada usia lanjut setelah 65 tahun. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa tahapan yang diidentifikasi Erik Erikson mempengaruhi pembentukan kepribadian sepanjang hidup. Dari trust versus mistrust pada bayi hingga integrity versus despair pada usia lanjut. Setiap tahap ini menentukan interaksi individu dengan lingkungannya.
Keberhasilan dalam setiap tahap membangun dasar kepercayaan diri, motivasi, identitas, dan hubungan interpersonal. Kegagalan ataupun konflik pada tahap tertentu bisa menyebabkan masalah psikososial. Jadi secara keseluruhan, teori ini menekankan pentingnya pengembangan positif dalam setiap fase kehidupan. Untuk apa? Untuk mencapai keseimbangan dan integritas pada akhirnya. Selanjutnya, yang saya pahami dari teori perkembangan moral Lawrence Kohlberg adalah terdapat 3 tahap perkembangan moral. Pertama yaitu prekonvensional, yang mana moralitas yang terbangun pada anak hanya sebatas mematuhi aturan yang berlaku oleh seseorang yang memiliki kendali terhadap dirinya atau figur otoritas. Nah, anak mematuhi aturan hanya untuk menghindari hukuman atau mendapatkan hadiah saja. Nah, level selanjutnya yaitu konvensional, di mana pada level ini alasan seseorang mematuhi aturan dan juga norma sosial adalah untuk mendapatkan persetujuan orang lain atau mempertahankan tatanan sosial. Nah, yang terakhir yaitu pasca konvensional. Jadi pada level ini menentukan perilaku salah atau benar itu didasarkan pada prinsip yang diyakininya, sehingga mungkin saja prinsip keadilan menurutnya bertentangan dengan hukum atau perintah dari figur otoritas. Selanjutnya, masuk ke minggu pertengahan, pembahasannya adalah soal studi kasus sebagai ujian tengah semester. Studi kasusnya menggambarkan Ayu yang tertekan karena selain harus fokus pada dunia bisnis, Ayu juga harus berperan sebagai ibu dan istri. Nah, dalam menjawab kasus tersebut, saya menggunakan teori perkembangan moral Carol Gilligan. Selain itu, saya juga memberikan sebuah solusi. Jadi, jika Ayu merasa tertekan, Ayu dapat mencoba menerapkan praktik manajemen waktu yang baik dan juga efektif. Seperti contoh, dalam hal menyusun jadwal yang rutin, yang memadukan pekerjaan, keluarga, dan juga waktu pribadi. Nah, lebih lanjut, Ayu juga bisa mengajak dan melibatkan pasangan dalam pembagian tugas rumah tangga untuk mengurangi beban Ayu, sehingga demikian Ayu dapat mencapai keseimbangan antara karir sukses dan juga peran sebagai ibu dan istri. Nah, setelah UTS, pembahasan lebih lanjutnya adalah mengkaji historis Pancasila dalam perspektif konflik ideologi di Indonesia. Nah, yang saya pahami dari pembahasan tersebut adalah dalam pengibaratan hujan yang muncul reda, begitulah kira-kira gambaran konflik ideologis di Indonesia. Dari Indonesia belum merdeka sampai Indonesia merdeka, konflik ideologis ini menjadi musuh utama. Bukan tanpa alasan, hal itu disebabkan oleh keberagaman yang ada di Indonesia. Ideologi-ideologi yang berbeda seperti nasionalisme, Islam, komunisme, dan lainnya mempengaruhi ideologi Pancasila dan juga pandangan para pemimpin serta masyarakat tentang bentuk negara yang diinginkan. Lebih lanjut, bahasan menarik lainnya adalah perbedaan antara spiritualitas dan juga religiusitas. Menurut pemahaman saya, religiusitas lebih terkait dengan nilai-nilai dan keyakinan keagamaan yang terstruktur, melibatkan ritual, doktrin, dan juga hubungan dengan pencipta sesuai dengan ajaran agama tertentu. Nah, di sisi lain, spiritualitas ini dia bersifat lebih luas dan tidak selalu terikat pada aturan ataupun ritual keagamaan yang khusus. Nah, ini melibatkan pengalaman transenden, kehadiran hal-hal gaib, dan juga pencarian makna hidup yang mungkin terjadi di luar kerangka keagamaan formal. Terakhir, sebelum UAS, pembahasannya adalah melakukan identifikasi nilai, norma, dan moral Pancasila dalam capaian pembelajaran pendidikan Pancasila sesuai dengan SK BSKAP Kemendikbudristek nomor 33 tahun 2023. Sebagai contoh pemahaman saya mengambil fase C yang umumnya kelas 5 dan juga kelas 6 SD. Jadi untuk poin nilai ini ditemukan pada elemen Pancasila, meneladani sikap para perumus Pancasila dan menerapkan di lingkungan masyarakat. Hal itu menunjukkan nilai-nilai seperti integritas, patriotisme, dan kesatuan dalam memahami kronologi sejarah kelahiran Pancasila. Selain itu, juga menunjukkan nilai-nilai sosial dan moral yang dijunjung tinggi oleh Pancasila. Lalu untuk poin norma itu ditemukan pada elemen UUD NRI tahun 1945, di mana menyajikan identifikasi bentuk-bentuk norma, hak, dan kewajiban, mencerminkan kesadaran terhadap norma-norma yang mengatur interaksi dan tingkah laku dalam berbagai lingkungan. Nah, untuk terakhir, untuk moral itu ditemukan pada elemen NKRI, yang mana menunjukkan perilaku gotong royong dalam menjaga persatuan di lingkungan sekolah dan juga sekitarnya. Nah, hal itu mencerminkan nilai-nilai moral seperti kepedulian, kerjasama, dan rasa tanggung jawab terhadap kebersamaan dan juga kebutuhan masyarakat. Baiklah, untuk selanjutnya adalah pembahasan reflektif.
Nah, saya rasa performa saya dalam mengikuti mata kuliah ini sudah cukup baik. Hal itu dibuktikan dengan saya yang konsisten hadir tepat waktu dan tidak pernah meninggalkan kelas, saya yang sesekali aktif menjawab pertanyaan dosen, saya yang berani bertanya tentang hal-hal yang belum saya ketahui, saya yang termotivasi karena menemukan ketertarikan dalam materi psikologi, saya yang mampu dengan mudah memahami materi, saya yang selalu berusaha memberikan yang terbaik dalam mengerjakan setiap tugas, dan juga saya yang melihat mata kuliah ini sebagai peluang untuk pengembangan diri dan peningkatan pemahaman dalam bidang psikologi. Terakhir, rencana atau strategi untuk mengampu mata kuliah ini. Yang pertama, saya akan menyeimbangkan antara teori dan juga praktik, di mana kombinasi teori dan praktik ini membantu mahasiswa memahami konsep secara menyeluruh. Mereka dapat melihat keterkaitan antara teori yang dipelajari dengan penerapannya dalam situasi yang nyata. Nah, yang kedua, saya akan mengutamakan luring daripada daring. Bukan tanpa alasan, hal ini disematkan agar mahasiswa bisa lebih terlibat aktif dan berpartisipasi dalam pembelajaran. Nah, yang ketiga yaitu memberikan simulasi kasus yang kontemporer, seperti kasus-kasus aktual atau skenario kontemporer untuk membahas dilema nilai, moral, dan juga norma yang relevan dengan masyarakat saat ini. Lalu yang keempat, saya akan melakukan kunjungan lapangan atau tamu ahli, seperti mengundang pembicara tamu yang berkompeten dalam bidang nilai, norma, dan juga moral, untuk memberikan wawasan baru dan memperluas wawasan mahasiswa. Dan yang kelima, yang terakhir yaitu mengutamakan tugas problem based learning dan project based learning daripada tugas-tugas lainnya. Nah, ini tentu dapat membantu mahasiswa mengembangkan pemecahan masalah, keterampilan kerja tim, dan pemahaman konsep secara lebih mendalam. Selain itu, adanya pendekatan ini memungkinkan penerapan pengetahuan dalam konteks nyata, mempersiapkan mahasiswa untuk tantangan dunia nyata. Baiklah, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.